Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tentunya salam sukses buat teman-teman muslim semuanya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba berbagi video lagi tentang pengalaman kami saat merendam bibit yang tiba-tiba tumbuh ya ketika masih pada saat perendaman. Bagaimana kisahnya? Kita ikuti saja ya ceritanya di video ini hingga akhir nanti, agar teman-teman nanti tidak terjadi gagal paham atau salah pengertian ya. Oke teman-teman, mungkin sudah paham ya bahwa proses pengecambakan benih itu dimulai dengan cara melakukan perendaman ya, atau merendam benih yang sudah cukup tua ke dalam air ya, wadah, kalau bisa di dalam wadah ya, selama kurang lebih 24 sampai 40 jam. Nah, ini tergantung dari kondisi fisik benih yang kita rendam ya. Tapi biasanya itu selama 1 hari 1 malam. Kalau kurang bisa 1 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam ya. Yang kemudian dilanjutkan dengan proses penirisan sambil dilakukan pemeraman. Ya, jadi sambil ditiris diperam juga selama kurang lebih 24 sampai 50 jam. Nah, ini bisa dikatakan 2 hari 2 malam juga, atau 2 hari 2 malam tambah setengah hari, atau 3 hari 2 malam, atau 3 hari 3 malam. Nah, proses ini dilakukan untuk melunakkan ya. Sebenarnya ini dilakukan untuk melunakkan cangkang benih dan untuk mengaktifkan enzim atau hormon perkecambahan ya. Ada hormon perkecambahan yang sebenarnya tersembunyi di dalam benih yang secara alami ini memang ada di dalam benih yang sudah kita keringkan ya. Jadi supaya aktif dia harus direndam. Kalau tidak ada air dia tidak akan aktif, sehingga tidak terjadi perkecambahan. Di samping itu juga sekaligus untuk melakukan pemasakan cadangan makanan yang memang ada dalam benih tersebut ya. Yang mungkin teman-teman sudah tahu itu adalah karbohidrat. Nah, ini yang terjadi ya. Namun yang pernah terjadi, hal yang tidak kami sangka-sangka di saat kami melakukan pengecambahan benih yang kami miliki ini, yaitu beberapa kilogram ya, kurang lebih banyak lah ya. Ini ternyata benihnya ini sudah menetas kecambah ya, ibaratnya sudah menetas saja ya, menetas kecambah. Belum memanjang, tapi memang sudah menetas, terutama di bagian atasnya ya. Dan tentunya ini membuat kami panik ya, padahal belum dilakukan proses penirisan dan proses pemeraman. Nah, bisa dilihat ini seperti yang terlihat di video, sudah mulai menetas ya, terlihat itu di ujung-ujungnya kecambahnya sudah menetas. Hal ini tentunya ya sempat membuat kami panik dan khawatir ya, takut kalau benih yang kami peram dalam jumlah banyak nih tentunya ya, ini jadi gagal berkecambah. Jadi gagal berkecambah karena kami khawatir tidak terjadi keserempakan tumbuh ya. Jadi keseragaman tumbuhnya ini tidak seragam. Nah, kami pun mulai mengamati untuk mempelajari dan memahami ya, sebenarnya ini apa yang sedang terjadi terhadap apa yang kami alami ini ya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi. Dan setelah kami amati, kami pun mulai bisa menyimpulkan ya apa yang terjadi. Dan ini sepertinya hal ini terjadi karena wadah yang digunakan ini terlalu kecil, sedangkan benih yang ingin kami kecambahkan ini jumlahnya banyak. Dan tentunya ini tidak memuat, sebenarnya muat kalau cuma benihnya saja, tapi terlalu berdesakan ya. Jadi air yang diberikan nanti tidak bisa cukup atau tidak memenuhi ya. Nah, benih yang direndam ini tentunya akan menyerap air ya, yang direndam tentunya akan menyerap air sesuai dengan fisiologinya. Dan setelah 24 jam lebih, tentunya volumenya atau ukurannya, mungkin teman-teman tahu juga ya, pastinya akan bertambah berat dan bertambah volumenya ya, bertambah ukurannya ya. Jadi bertambah banyak pula kebutuhan wadahnya. Nah, inilah yang cukup kami sesali ya, kenapa kami mengecambahkan atau merendamnya di wadah yang tidak proporsional ya, atau tidak cukup. Dan jika wadah yang digunakan kecil dan kita tidak dapat maka kita tidak dapat menambahkan air dalam jumlah yang cukup tentunya teman-teman ya.
Tentu saja dalam 24 jam lebih keadaan air di dalam wadah tersebut nantinya karena terserap sedikit demi sedikit, lama-kelamaan akan mulai mengering ya. Mengering, bukan mengering sih, berkurang ya. Dan di bagian atas ini tidak kena air lagi. Bagian atasnya ini tidak cukup terendam air secara sempurna. Keadaan ini tentunya sama dengan kondisi atau keadaan di saat benih yang kita peram, benih itu kita peram sambil kita tiriskan. Nah ini sama ya kurang lebih ya, bisa dilihat ini, sehingga benih akan mengalami perkecambahan secara otomatis nih tanpa kita peram, dia bisa terperam secara otomatis seperti ini karena dia tidak muat ya. Oleh karena itu ini ada sedikit saran dari kami ya teman-teman ya, buat teman-teman dan tentunya buat kami sendiri, terutama khususnya buat kami sendiri dan umumnya mungkin bagi teman-teman, saat melakukan perendaman benih silahkan ya lakukan perendaman di wadah yang mencukupi ya. Sebaiknya kita gunakan wadah yang mencukupi saat melakukan perendaman benih, sehingga kita bisa menambahkan air yang cukup sehingga tidak susut dan kering setelah dilakukan perendaman selama 24 jam. Dan ini terlihat jelas ketika kami bongkar di bagian dalam yang masih terendam ya dengan sempurna dengan airnya ini, dan masih belum mengalami pecah kecambah ya. Bisa dilihat ini belum mengalami proses pecah kecambah. Karena apa? Karena masih terendam oleh air. Nah, seperti ini ya. Jadi belum merasa ditiriskan dia, jadi belum aktif ya. Hormon perkecambahannya belum aktif mengecambahkan embrio yang ada di benih tersebut. Dan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kami pun tetap terus melanjutkan proses penirisan pemeraman benih tersebut dengan memasukkannya ke dalam wadah karung goni dan terus berdoa ya kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kemudahan agar benih yang kami peram ini tetap bisa berkecambah ya. Kami juga terus berharap. Dan dengan izin Allah, benar saja alhamdulillah ya, benih yang kami peram ini 2 hari kemudian pun akhirnya mengalami perkecambahan juga ya dengan baik. Saya lihat ini sekitar 90% ke atas ya, benihnya telah mengalami pecah kecambah. Dan tentunya ini juga bisa menjadi pengalaman buat teman-teman yang mengalami hal yang sama. Itu jangan panik ya, jangan panik. Kalau bahasa Acehnya tuh be panik ya gitu, be panik ya. Alhamdulillah masih ada izin dari Allah. Oke, begitulah teman-teman pengalaman benih yang tumbuh saat di tahap perendaman ini sebelum penirisannya. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan untuk video-video kami selanjutnya, silakan klik tombol subscribe saja. Bagi yang belum ya teman-teman ya, bagi yang sudah jangan di subscribe lagi teman-teman ya. Nanti kalau di subscribe lagi jadi unsubscribe dong. Nah, jadi bagi yang belum saja, dan tentu saja Bang Soim ucapkan terima kasih yang tak terhingga ya buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah menonton video ini, apalagi yang sudah menyukai ya. Jika menyukai, memang menyukai, silakan klik saja tombol like dan boleh juga di-share kepada yang lain jika merasa video ini bermanfaat. Kami juga tidak melarangnya, silakan di-share saja. Dan jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan diketik saja di kolom komentar ya, langsung saja diketik di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan sampai ketinggalan dengan cara subscribe. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye dan bye-bye.